Hai, ini pasti kalian ngeklik karena judulnya ya. Aku paham karo kalian. Aku paham karo kue-kue kita. Ini kalau seandainya yang nonton itu cowok, ya ini tetap berguna buat kalian para cowok. Seandainya kalian itu punya pasangan lah, punya pacar lah, atau istri lah, kayak gitu bisa diingatkan kepada pacar atau istrinya. Biasanya ada pasangan yang tidak terlalu memikirkan tentang itu, guys. Ibaratnya cara wong Jawa, eleh babalah aku wis di pacar, eleh babalah penting aku wis duwe bojo, aku wis di istri, aku wis di suami, wis babalah penting aku wis payu, kayak gitu ya. Ada orang seperti itu ya, tapi nggak semuanya. Buat kalian kalau para yang nonton ini para cowok, bisa diingatkan kepada pasangan kalian. Biasanya cewek itu juga ada yang nggak terlalu konsen dalam masalah atau hal ini. Biasanya malah yang lihai itu cowoknya, guys, atau pasangannya, guys, atau suaminya, kayak gitu. Nah, kali ini aku akan membahas tentang gimana caranya merawat organ wanita, yaitu misfi atau memek ya. Corone wong ngomong, ya Allah terlalu itu banget ya. Maaf guys, kilaf sedikit kan ya, nggak apa-apa ya. Nah, di luaran sana itu banyak banget yang mengingatkan atau yang kayak gini loh, cewek itu nggak boleh makan timun, nggak boleh makan pepaya, nggak boleh makan nanas, terus nggak boleh makan apa lagi ya, kurang lebihnya itu biasanya itu katanya sih ya, saya juga nggak tahu juga ya yang rasakan, soalnya kan cowok bukan cewek, kayak gitu ya. Katanya kalau kebanyakan makan timun ataupun pepaya, katanya itu jemek, guys. Katanya apa ya, jemek apa ya, kalau banyak airnya gitu loh, pokoknya intinya kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, buat kalian para cewek, ojo maem timun, ojo maem kuwi cah ben digawe enak, kayak gitu. Nah, makan makanan seperti itu membuat keadaan misfinya, misvaginanya, misfi pokoknya yo cah yo, bisa membuat becek ya. Jemek itu becek, guys, dan bisa membuat terjadi keputihan dan lain-lain, gatel ataupun apa gitu, bisa kayak gitu ya. Buat kalian para cewek, dihindarilah makan kayak gitu. Ya boleh makan, tapi jangan terlalu banyak kayak gitu. Aku tuh suka banget sama timun, guys, sumpah, ini aku suka banget sama timun. Jadi tuh kayak biasanya aku tuh kalau makan timun itu aku keroin, aku ambil dalamnya, terus aku kasih gula. Aku biasanya seperti itu, guys, karena aku dari kecil terbiasa ya, kayak enak banget rasanya kayak gitu. Setelah aku tumbuh dewasa, ketika saya tahu kalau timun itu mengakibatkan seperti itu, jadi aku agak berkurang makan timunnya, agak aku kurangin kayak gitu, guys. Nah, kali ini aku akan membahas gimana, atau sharing ke kalian, ngasih info ke kalian gimana caranya merawat Miss V. Aduh, sopan banget gue ngomong. Aduh. Miss Memek lah, intinya kurang lebih kayak gitu, guys yo. Jadi aku kalau ngomong bahasa Indonesia, aku wong Jawa cah, ngomong bahasa Indonesia kayak medok gitu, jadi harap dimaklumi ya, guys ya. Yang pertama banget yang kalian harus tahu para wanita atau para cewek-cewek di sini ya, yang melihat atau menonton atau mendengarkan video saya ini,
buat kalian yang pertama banget itu, ketika kalian itu beli katok atau celana dalam wanita ya, kuwi ki aduh, aku ngomong bahasa Jawa cah. Kalau kalian beli CD yang baru itu kalian cuci dulu, jangan langsung dipakai, nggak boleh kalau langsung dipakai. Itu harus dicuci dulu. Karena apa? Karena CD kalian yang kalian baru beli itu langsung bersentuhan dengan alat vital kalian, yaitu memek kalian kayak gitu. Jadi kalau seandainya kalian itu beli yang baru, bener kata kamu baru kayak gitu, tapi kan di luaran sana kalian nggak tahu itu ibaratnya ada orang yang apa tuh nyentuh CD kalian yang kalian beli itu, apa tangan mereka itu habis makan sambel lah, atau tangan mereka itu kotor lah, atau gimana, kan kalian nggak tahu gitu loh guys. Jadi biasanya itu aduh itu CD-nya bagus banget, atau kayak pingin gawe, kayak cepet-cepet, kayak nggak sabar pingin cepet-cepet dipakai kayak gitu. Stop, jangan dulu, harus dicuci dulu buat kalian para cewek ya. Ibaratnya kalau kalian ingin pakai ya ditahan dulu lah buat kebersihan kalian ya. Soalnya aku pernah, maaf ini aku nggak bisa nyebut ya, nggak bisa nyebut namanya atau gimana. Aku tuh punya temen, dia tuh beli CD itu langsung dari toko itu nggak dicuci guys. Aku kaget banget. Mungkin kalau baju itu masih bisa ya, kalau kalian beli nggak dicuci itu masih bisa. Tapi kalau untuk CD jangan, harus dicuci ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu di CD itu ada bakteri apalah, ada kotoran apa dan lain-lain, kita nggak tahu. Jadi sebelum kita ibaratnya mendapatkan, intinya kurang lebih ya sebelum kamu ada kesalahan dalam itu, namanya orang nggak tahu ya, mending menjaga kayak gitu ya guys. Lah sama mana iki sing lihat itu cowok, sing delok iki wong lanang, ayo dielingne bojomu atau pacarmu, suruh pelan-pelan, maksudnya dicuci dulu, jangan langsung dipakai. Itu harus perlu ya buat cowok-cowok yang lihat video ini, harus diingatkan para pasangannya. Dan buat para cewek itu dibersihkan ya, buat alat vitalnya atau Miss V-nya itu, maksudnya dibersihkan ya, disabuni cah, dirawat kayak gitu. Nah bukan berarti kamu mandi terus sabunan terus mari kan kayak gitu ya, tidak lah, sekali-kali ya disabunin kayak gitu. Untuk sabun apa itu Miss V-nya itu ada sabun tersendiri ya, jangan pakai sabun mandi, itu beda lagi ya guys. Kalau bisa, kalau kayak saya pribadi, aku lebih suka sama sabun itu yang tidak ada baunya. Untuk Miss V ya, untuk sabun Miss V-nya saya lebih suka untuk sabunnya tidak ada bau, karena menurut saya itu rasanya tuh enak dan nggak mengganggu kayak gitu. Biasanya ada juga para wanita itu yang suka baunya wangi kayak gitu, karena pinginnya yang bawah itu baunya wangi, terus belinya yang wangi-wangi kayak gitu. Nah kalau bisa cari, jangan di online ya guys. Di sini aku bukan berarti nggak percaya dengan online. Kalau bisa langsung, masalah untuk Miss V, kalau bisa langsung beli langsung ke tokonya terpercaya ya. Kalau seandainya di online itu kan kita nggak paham, kita nggak tahu kayak gitu ya, itu beneran real atau KW kayak gitu loh. Dan buat kalian semua para cewek, ojo eman cah kanggo ngrawat awakmu dewe, paham nggak? Biasanya itu para cewek-cewek, bukan semuanya ya, aku di sini mengatakan, alah daripada buat beli sabun Miss V mending buat beli Brambang kayak gitu, ada orang seperti itu. Timbang buat beli Miss V mending beli Lombok, beli cabe kayak gitu, ada juga yang seperti itu. Dan jangan pernah berpikir aduh aku beli yang murah aja lah kayak gitu, larang sidik tapi ki bermanfaat ngono lo guys. Maksudnya ki larang sidik ki
enak mungge kayak gitu loh, nyaman, gak mengakibatkan hal-hal yang berdampak kayak gitu loh, gak ada dampaknya gitu, paham kan buat kalian semua. Dan biasanya kan yang dibawa itu banyak lipatan-lipatan yang nggak kelihatan guys, kayak gitu. Jadi yo diresiki kayak gitu, bukan berarti sampai dalam-dalamnya ya, tidak, cukup di luarnya saja yang kamu bersihkan, bukan dalamnya mau owok-owok ngono ki enggak pecah. Bukan berarti dalamnya terus mau ruwesi ngono kuwi, gak mau owok-owok ngono kuwi, tidak ya guys ya, cukup di luarnya saja. Untuk bagian dalam biasanya itu sudah kayak sudah aktif sendiri kayak gitu loh, kotoran yang harus dikeluarkan itu biasanya dikeluarkan secara otomatis seperti itu. Yang lebih pahamnya lagi ya jangan tanya saya, yang pastinya tanya dokter ya guys ya. Untuk yang di luarnya saja ya seperti itu cara membersihkannya. Biasa iki ada iki ora iso ndelok cara, mungkin ada iki menjengking jentit dan lain-lain. Biasanya pasanganmu atau cowokmu atau suamimu sing iso ndelok kuwi kabeh cik reget apa cik kotore kayak gitu. Dan buat kalian yaitu harus dirawat ya guys. Untuk ibaratnya lah, ibaratnya ngisor kan lembab ya, maksudnya tuh lembab terus kemeringet kayak gitu toh guys. Mosok ya apa mau jarne kan nggak mungkin, atau omah udah kamu udah keluar seharian biasanya kan nggak enak banget biasanya ya. Itu kalau udah nyampe rumah itu cepet-cepet dicuci lah, disabuni kayak gitu kan, jangan didiemin kayak gitu, takutnya ntar ada jamurnya kayak gitu guys. Dan biasanya lah ibaratnya kue kemeringet neng gulu kayak gitu kan, mau lap ambek tisu kan wis penak kan, nggak mungkin kemeringet neng wajah mau lapi yos hilang kan kayak gitu. Kalau di misvaginamu atau memekmu kan ya gak mungkin lah keringetan terus mari ngono neng jobo terus mau elap-elap kan nggak mungkin juga, terus mau kipasi neng di luaran sana tuh nggak mungkin juga, mau sama apa mekangkang neng jobo cah kan nggak mungkin juga kan. Jadi buat kalian ingat kalau udah bepergian jauh ya usahakan untuk udah nyampe rumah itu usahakan cepet dicuci dulu untuk mis VG-nya ya. Kalian tuh waktu mandi itu dibersihkan dengan air hangat atau rebusan daun sirih. Biasanya orang tua zaman dulu itu kalau merawat misve-nya itu biasanya direbus dulu daun sirih, terus airnya itu dibuat nyuci misve-nya kayak gitu, misve-nya kayak gitu, maaf ya belepotan. Soalnya waktu zaman dulu tuh aku selalu diingetin sama ibuku tuh seperti itu, dan katanya baunya itu emang enak banget sih guys, dalam arti untuk kesehatan juga bagus daun sirih itu ya. Nah itu tadi yang kedua ya. Untuk yang ketiga, pilihlah celana dalam yang halus. Buat kalian para wanita atau para cewek-cewek di luar sana, ini tolong didengerin. Buat kalian itu kenapa sih aku nyaranin untuk beli celana dalam yang halus, itu sangat penting buat kalian semua guys, karena itu dampaknya kamu kan ibaratnya setelah pakai CD itu kan pasti pakai, biasanya kalau kita pakai rok itu ada kayak lapisan, pakai kayak celana celana pendek tapi itu yang tipis kayak gitu kan, terus kamu pakaiin jeans atau rok kayak gitu kan double kayak gitu loh, bertumpuk-tumpuk gitu loh. Kalau kalian memilih celana dalam yang halus dan tipis, kalau di dalamnya itu kan enak, tidak mengganggu buat kalian. Untuk alat vitalnya juga ada, nggak terlalu ngedabel loh cah. Nanti atau kapan atau next video saya akan review tentang celana dalam yang seperti apa sih yang enak dipakai, ataupun yang maksudnya itu benar-benar nyaman kayak gitu. Carilah celana dalam yang benar-benar nyaman dan yang enak dipakai, jangan cuma mikir aduh itu apik banget, aduh itu bagus banget ada renda-rendanya kayak gitu kan, aduh itu bagus banget kayak ada intinya kurang lebihnya warnanya bagus lah, atau aduh itu gambarnya bagus banget, jangan kayak gitu guys, tapi pikirlah untuk kenyamanan Miss V-nya kalian kayak gitu, karena itu penting banget buat kalian semua. Kalau kalian pilih celana dalam itu yang tebel-tebel kayak gitu kan biasanya ada ya guys ya, seperti ini tuh yang buat
masukin kaki kamu itu ada yang tebel banget itu loh. Jangan cari yang seperti itu, yang jahitannya tebel itu jangan. Karena apa? Itu bisa bikin selangkangan kamu atau sebelahnya Miss V kalian yang nggak tahu bahasa Jawa ya, itu menjadi iritasi guys, iritasi lah, atau bisa menjadi merah-merah lah, uh, atau bisa menjadi kayak perih kayak gitu loh guys. Nah karena aku dulu tuh pernah mengalami, karena saya belum paham untuk kesini kayak gitu loh. Jadi sekarang udah mengalami dan saya sudah tahu gimana caranya, saya share ke kalian. Selanjutnya kalian hindari untuk pakai celana dalam yang terlalu ketat atau yang ketat-ketat banget, hindari kayak gitu guys. Nah untuk ibaratnya bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi kan jangan keseringan kayak gitu loh. Ada waktu atau event-event tertentu aja kalian pakai kayak gitu. Contohnya kalau kalian ada pesta lah, atau ke acara temennya lah, atau acara pernikahan lah, dan diharuskan pakai gaun yang bener-bener straight, ngepres body kayak gitu, dan menganjurkan kamu harus pakai celana dalam yang straight juga kayak gitu, nggak masalah. Yang penting jangan dipakai buat tiap hari. Biasanya kalau dipakai tiap hari itu dampaknya juga nggak bagus, nggak enak juga di Miss V kita kayak gitu. Mending yang ibaratnya ya nggak terlalu longgar, yang enak lah, ada waktu, ada ibaratnya ada sekatan udara untuk masuk keluarnya gitu loh guys. Bukan berarti mau tuempleknya terus nggak bisa ambekan, corone wong Jawa no wis mau nyingkem mono ra iso ambekan, cah kan yo gak penak juga kan. Harus ada sela-sela sedikit untuk keluar masuknya udara, biar Miss V kita itu juga nggak terlalu berdampak nggak baik ataupun berkeringat banget gitu loh. Kayaknya untuk pakai celana dalam yang ketat tuh biasanya lembab, Miss V kamu tuh lembab dan biasanya bingget. Tahu nggak sih bingget? Biasanya itu bingget itu corone wong Jawa tuh bingget, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kamu tahu nggak, ketika kamu tuh pakai gelang tangan yang ketat banget kan biasanya terlihat merah, ada garisnya kayak gitu. Nah biasanya itu terdampak di selangkangan kalian atau di perut kalian, itu nggak bagus buat kalian semuanya kayak gitu loh. Jadi tolong buat kalian para cewek jangan terlalu memikirkan ini seneng lah, ini bagus lah buat gini-gini, jangan seperti itu pak. Pikirin dampak kalian untuk negatifnya kayak gitu juga penting ya buat kalian semua. Nah seperti itu ya, buat para wanita kita harus berjaga-jaga untuk merawat Miss Vagina kita dengan baik. Karena apa? Karena kita itu nggak tahu namanya orang ya, kalau kita itu nggak menjaga semuanya. Namanya orang itu kita nggak ada yang tahu, namanya penyakit datanya juga kita nggak ada yang tahu, seperti itu kan ya. Untuk kalian semua ibaratnya ini mungkin apa itu, cara yang aku terapkan ini cara yang simple, kurang lebihnya juga menjaga kesehatan kalian kayak gitu. Bukan cara yang biasanya juga ada untuk makanan-makanan kayak gitu yang bisa menghindari semua itu, saya juga itu juga bisa, tapi itu yang lebih pahamnya atau lebih jelasnya itu biasanya tanya dokter guys. Untuk cara yang simple ya ini yang saya terapkan setiap hari buat kalian. Semoga ini video saya bermanfaat buat para cewek atau para wanita di luar sana. Ini juga bermanfaat banget buat cowok-cowok yang nonton atau mendengarkan video ini. Siapa tahu pasangan kalian belum bisa menjaga kebersihan secara normal, atau secara dari salah satunya belum melakukan kayak gitu kan. Nah bisa kalian tegur atau ngasih tahu buat pasangan kalian kayak gitu. Nah intinya lah aku kon praktek ya mungkin cah, sama banyak sih ngomong praktek mbak ya mungkin kayak gitu kan ya, mau saat tak praktek nanti gini kan kayak gitu. Ya udah, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton, like, comment, and subscribe channel aku. Saya berterima kasih banget ke kalian semua. Semoga kalian dilancarkan rezekinya dan disehatkan badannya, intinya kurang lebihnya seperti itu ya. Bye bye.